Ilia Topuria akhirnya sadar soal duel lawan Islam Makhachev yang gagal terjadi. Dan yang bikin kaget, menurut dia masalah utamanya bukan seperti yang selama ini diumbarnya ke publik. Di saat yang sama, seorang petarung elit UFC juga bongkar rahasia buat ngalahin Islam Makhachev. Katanya lawan Islam itu bukan cuma soal teknik, tapi soal siapa yang paling kuat menderita di dalam oktagon. Nah sekarang pertanyaannya, masih adakah manusia yang bisa menghentikan monster Dagestan ini? Dunia UFC lagi rame banget ngebahas satu hal yang sampai sekarang masih bikin fans gregetan. Kenapa duel super antara Ilia Topuria lawan Islam Makhachev gak jadi-jadi? Padahal nih ya, ini tuh pertarungan yang udah kayak kode alam buat terjadi. Dua monster beda generasi, dua juara dominan, dua ego besar, dan dua nama yang lagi panas-panasnya di UFC. Tapi anehnya, sampai sekarang belum juga dikasih lampu hijau. Nah, akhirnya Topuria buka suara. Dan yang paling menarik, dia malah bilang kalau penyebab duel itu belum kejadian bukan karena Islam nolak atau takut. Menurut dia, UFC sendiri yang belum pengen mewujudkan pertarungan itu sekarang. Gila sih kalau dipikir-pikir, soalnya selama berbulan-bulan publik tuh dibikin kayak nonton perang dingin. Kedua kubu saling lempar komentar, saling sindir, bahkan fans juga udah pecah jadi dua kubu. Ada yang yakin Islam terlalu besar dan terlalu kompleks buat Topuria. Tapi ada juga yang percaya Topuria adalah mimpi buruk buat semua petarung karena mental dan strikingnya udah level monster. Topuria sendiri ngomong santai, tapi isi omongannya berat. Dia bilang kalau dirinya benar-benar percaya UFC sengaja belum mau bikin duel itu sekarang. Artinya apa? Bisa jadi UFC lagi nyimpen pertarungan ini buat momen yang lebih gila lagi. Karena kalau duel ini kejadian sekarang, hype-nya aja udah kayak final film superhero. Bayangin kalau dibangun lebih lama, bisa meledak lebih parah. Yang bikin menarik lagi, Topuria ternyata nggak punya kebencian pribadi ke Islam. Ini bukan drama ala WWE yang penuh dendam pribadi, dia malah kasih respek penuh. Katanya Islam udah mencapai hal luar biasa di olahraga ini dan statusnya sebagai juara ganda bikin dia pantas dihormati. For me personally, it wouldn't change like anything because at the same time, I don't hate him. I don't have anything personal for him. The thing is that he achieved great things in the sport. He's a double champion as me, like me, and if you do that crossover, me and Islam will be one of the biggest fights in the UFC history without any doubt. But if that fight never happens, I will be happy and proud about myself and my whole path. Anyways, I don't need Islam to feel realized or to feel happy or to feel proud about myself. I truly believe that is that the UFC doesn't want to make it happen. Nah ini yang bikin aura pertarungan mereka makin serem, karena biasanya duel paling brutal justru datang dari dua petarung yang saling menghormati tapi sama-sama yakin dirinya paling hebat. Nggak ada drama murahan. Nggak ada gimmick lebay, yang ada cuma dua mesin tempur elit yang pengen buktiin siapa nomor satu sebenarnya. Topuria juga sadar banget kalau duel lawan Islam bakal jadi salah satu pertarungan terbesar dalam sejarah UFC. Dan jujur aja loh, dia nggak lebay. Ini fakta. Soalnya UFC sekarang lagi butuh pertarungan generasi baru yang bisa nyamain aura pertarungan legendaris zaman dulu. Dan duel Topuria vs Islam punya semua elemen itu. Striking mematikan lawan, grappling mematikan. Mental baja lawan mental dingin ala Dagestan. Aura superstar Eropa lawan dominasi sekolah sambo Rusia. Ini nggak sekedar perebutan sabuk, ini perang identitas, perang gaya bertarung, perang warisan. Tapi yang paling dingin dari semua omongan Topuria adalah bagian terakhirnya. Dia bilang kalau pertarungan itu nggak terjadi pun hidupnya tetap bahagia. Dia nggak butuh Islam buat merasa bangga sama dirinya sendiri. Nah sekarang lu baru sadar, entar alih-alih pengen jadi raja, yang ada malah jadi sia-sia. Mending layanin aja para penantang di kelas ringan. Itu juga udah bisa dibilang cakep jika Topuria mampu ngabisin pesaing di divisinya. Contohnya tuh Arman Tsarukyan. Meski Arman dikenal memiliki kemampuan gulat yang cukup mengerikan hingga belakangan ini telah mengalahkan para senior gulat dunia, nyatanya Topuria merasa bahwa kemampuan Arman itu tidak lebih sebagai kemampuan yang dilebih-lebihkan aja kok. Topuria yakin di pertemuan mereka nantinya setelah mengalahkan Gaethje di UFC White House, dia akan membuat Arman panik terlebih dahulu.
Dan setelah itu, barulah Topuria membuat pernyataan gimana rasanya berhadapan dengan sang monster. The fight with Arman is it's gonna be a good fight. He has, I don't know, 20 losses in his professional career. Yeah. I'm gonna embarrass you in front of everyone because with him, he thinks that he's tough. He thinks that like he's wrestling is I don't know what. Like he feels that he's an Olympic champion. Anyways, if he's the best in the world in wrestling, I do with you whatever I wanna. It's not that easy. It's not that easy to take these legs and take me down, especially to control me on the ground. You crazy? Yeah. Yeah. And then he's gonna start panic. He's gonna be panicked, and I'm gonna break his jaw. Bam! In front of all his crowd, all his people. Kalau ngomongin Islam Makhachev sekarang, jujur aja loh, situasinya udah beda level. Dulu orang masih debat apakah dia cuma versi lanjutan dari era Khabib Nurmagomedov atau benar-benar monster dengan identitas sendiri. Tapi sekarang, setelah naik ke kelas welter dan langsung bikin kacau divisi 170 pound, orang mulai sadar kalau Islam bukan cuma dominan, dia mulai masuk fase menyeramkan. Dan yang bikin ngeri, dia nggak cuma menang, tapi bikin lawannya kayak kehilangan nyawa pelan-pelan di dalam oktagon. Makanya ketika Stephen Thompson alias Wonderboy ngomong soal cara ngalahin Islam, orang langsung pasang kuping. Karena Wonderboy ini bukan sekadar striker biasa. Dia veteran tua yang udah lihat banyak monster datang dan pergi di UFC. Jadi pas dia ngebedah kelemahan Islam, itu bukan omongan asal podcast doang. Hal pertama yang langsung dia sorot adalah stamina. Nah ini poin yang sering diremehin fans loh. Banyak orang mikir buat ngalahin Islam itu harus punya KO power gede atau grappling setara Dagestan. Padahal menurut Wonderboy, yang paling penting justru kemampuan buat bertahan hidup dalam penderitaan selama 25 menit. Karena gaya bertarung Islam itu bukan cuma soal takedown, tapi soal bikin lawan capek secara total. Mental dihancurin, tenaga dikuras, nafas dibuat panik, lalu perlahan dipaksa menyerah sama tekanan. Itu kenapa Wonderboy bilang Islam dan Khabib punya pola yang mirip. Mereka ingin menghancurkan semangat lawan. Dan ini fakta yang sering gak kelihatan di layar TV. Kalau kita lihat pertarungan Islam sekilas, mungkin kelihatan kayak, oh dia cuma nempel terus. Tapi aslinya nih ya, tekanan kayak gitu itu mimpi buruk. Lo dipaksa mikir terus. Gak bisa santai sedetik, kaki ditarik, badan ditekan, pernapasan kacau, terus dihantam kontrol grappling tanpa jeda. Makanya Wonderboy bilang siapapun yang mau lawan Islam harus datang dengan stamina level monster. Bukan stamina buat 3 ronde sparring biasa, tapi stamina buat bertahan dari rasa putus asa. Dan dia bahkan nyebut contoh gaya Sean Strickland waktu lawan Khamzat Chimaev. Kenapa? Karena Strickland bisa tetap tenang walau terus ditekan. Dia nggak panik, dia nggak buang tenaga secara liar. Dia tetap hidup dalam kekacauan. Nah itu yang menurut Wonderboy wajib dimiliki kalau mau selamat lawan Islam. Islam he's the type of guy to make a fight very, very, very grueling to his opponent, right? Yeah. Guys like Islam, guys like Khabib, they try to break your spirit. For a coach, their cardio, they have to be mentally, physically, emotionally ready for the most grueling fight ever and have the cardio. Kind of like what Strickland did against Khamzat. Yang lebih gila lagi, ternyata naik ke kelas welter sama sekali nggak bikin Islam melambat. Dulu banyak yang yakin tubuh lebih berat bakal bikin kardionya turun. Tapi waktu dia bantai Jack Della Maddalena di UFC 322, semua kritik langsung diem. Dan poin kedua dari Wonderboy yang ini juga menarik banget, dia bilang lawan Islam harus punya movement dan IQ bertarung tingkat tinggi. Artinya apa? Jangan jadi target diam. Karena menurut Wonderboy, kalau lo terlalu lama berdiri di satu titik, selesai sudah. Islam bakal langsung nyentuh kaki lo, masuk ke pinggul, dan tahu-tahu lo udah rebahan sambil ditindih. Itu kenapa banyak striker elit tiba-tiba kelihatan biasa aja waktu lawan grappler Dagestan. Soalnya mereka nggak dibiarin nyaman buat nyusun ritme. Islam itu bukan tipe petarung yang kasih ruang buat lawan main cantik. Dia paksa pertarungan jadi berantakan. Makanya Wonderboy bilang petarung harus terus riset posisi. Gerak terus, jangan kasih pola tetap, jangan kasih timing gampang. Karena semakin mudah dibaca, semakin cepat Islam nyerang. Dan jujur aja nih ya, ini salah satu alasan kenapa banyak orang mulai penasaran sama duel Islam lawan petarung seperti Ian Machado Gary atau Carlos Prates. Karena mereka punya movement yang lebih cair dibanding kebanyakan welterweight lain. Tapi tetap aja, movement doang nggak cukup. 2,
You got to be very hard to hit, very hard to nail down in one spot. If you stand there long enough, they're going to get to your legs. Nah, di poin ketiga ini Wonderboy malah ngomong sesuatu yang menurut gua paling penting. Serangan jarak dekat. Ini menarik banget karena biasanya orang mikir kalau lawan grappler harus jaga jarak sejauh mungkin. Tapi Wonderboy malah bilang ketika Islam masuk buat takedown, lawannya harus bikin dia bayar mahal dengan lutut dan siku. Artinya setiap percobaan masuk harus ada risiko. Kalau enggak, Islam bakal makin nyaman nyeruduk masuk terus. Wonderboy bahkan bilang Carlos Prates punya senjata bagus buat itu, karena siku dan lututnya brutal di ruang sempit. Dan memang bener sih, Prates punya gaya striking yang serem buat orang yang suka maju lurus. Tapi masalahnya nih ya, teori selalu kelihatan indah sebelum pintu oktagon ditutup. It's going to be their last line of defense is going to be their knees and their elbows, that close range striking to make them pay to try to get on the inside. And I think Carlos Prates is very good at that with his elbows and his knees. Karena banyak petarung datang dengan game plan hebat lawan Islam. Banyak yang bilang bakal jaga jarak, bakal bergerak terus, bakal tahan grappling. Tapi begitu ronde kedua masuk, semuanya mulai lambat. Nafas mulai berat, pikiran mulai kabur. Dan disitulah Islam biasanya berubah jadi algojo. Dia bukan tipe petarung yang langsung buru-buru cari KO spektakuler. Dia lebih kayak ular piton loh. Pelan, tenang, tapi makin lama makin bikin lawan kehabisan udara. Itu sebabnya sampai sekarang teka-teki Islam belum benar-benar pecah. Bahkan setelah pindah divisi, aura dominannya malah makin besar. Orang sekarang bukan cuma bertanya siapa yang lebih kuat dari Islam, tapi mulai bertanya apa ada manusia yang sanggup bertahan dari tekanan Islam selama 5 ronde penuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.